Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kebaktian pada kebaktian online Minggu 11 Juli 2021. Kiranya kita semua dimanapun kita berada di rumah kami masing-masing boleh diberikan kesehatan dan terus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita siapkan hati untuk bisa masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita akan puji Tuhan dengan pujian Kau yang terindah. Besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau
kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, tiada Allah selain Engkau yang begitu setia dalam setiap langkah kehidupan kami, umat-Mu, kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada dan kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami dapat lakukan sampai dengan saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan boleh bersama-sama terus menyertai kami dalam ibadah kami, sehingga hati kami, pikiran kami semuanya boleh tertuju kepada Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini terbaring sakit, terbaring lemah, kiranya Allah boleh kuatkan, Allah pulihkan, sehingga kami semua boleh dikuatkan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kami taruh semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta dengan judul khotbah pada hari ini adalah 2 kunci hidup dalam berkat Tuhan di tengah krisis. 2 kunci hidup dalam berkat Tuhan di tengah krisis. Kita akan persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Diam di hadirat-Mu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, mari kita akan bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri kita masing-masing. Ialah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun melalui media online ini, Tuhan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang di rumah, juga Tuhan persiapkan mereka sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi jemaat semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara membukanya dan saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dua kunci hidup dalam berkat Tuhan di tengah krisis. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19 di Indonesia, kalau kita perhatikan sampai hari ini, rasanya belum menunjukkan tanda-tanda kalau pandemik ini selesai. Hal ini dapat kita lihat dengan diberlakukannya PPKM Mikro di kota-kota atau di provinsi, di kota-kota kabupaten di luar Pulau Jawa dan Bali, serta PPKM darurat yang diberlakukan di provinsi, kota, kabupaten se-Jawa dan Bali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tentunya situasi ini akan sangat membawa dampak yang tidak baik di segala bidang kehidupan manusia. Misalnya ekonomi. Semua orang diserang rasa khawatir, diserang rasa cemas, tidak terkecuali juga anak-anak Tuhan. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, jika arah pandang kita terpaku pada keadaan yang terjadi seperti sekarang ini, manusia akan menjadi tawar hati. Bila kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan menaruh harapan serta berserah kepadanya, maka kita akan hidup dalam kekuatan, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera karena Dia akan menopang kita. Nah, dalam bacaan kitab Kejadian dimulai pasal 26 ayat 1 sampai 13, kita melihat sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana negeri Ishak tinggal itu sedang mengalami kelaparan. Di dalam pasal 26 ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja Filistin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah situasi, itulah kondisi yang terjadi di mana Ishak pada saat itu ia tinggal, Ishak pada saat itu ia hidup. Sebuah situasi dan kondisi
yang sangat memprihatinkan, yang membahayakan bagi banyak orang, juga keluarga Ishak. Karena apa? Karena bisa saja keluarga Ishak dan banyak orang akan mengalami kematian karena kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup orang percaya itu tidak selalu mulus tanpa masalah. Ada kalanya Tuhan mengizinkan sebuah krisis dalam kehidupan orang percaya, bukan tanpa maksud. Selalu ada maksud di balik rencana itu semua, di balik keadaan itu semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di tengah kesulitan yang berat, Ishak hidup dalam berkat Tuhan. Apa kuncinya? Sehingga Ishak mengalami kelimpahan di tengah krisis. Yang pertama, mari kita melihat Kejadian pasal yang ke-26 ayat 2 dan 6. Mari perhatikan Bapak Ibu dan Saudara di rumah, Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 6. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan memberikan perintah. Perintahnya jelas, jangan meninggalkan negeri, ya. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Itu perintahnya Tuhan kepada Ishak. Lalu di dalam ayat yang ke-6, Ishak menaatinya, lalu jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kunci hidup dalam berkat yang pertama adalah karena Ishak tak hidup dalam ketaatan. Ulangan 28 ayat 1-2 mengatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jelas Bapak Ibu dan Saudara, kunci hidup dalam berkat Tuhan yang dilakukan Ishak adalah ia hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Inilah yang membuat Ishak akhirnya diberkati oleh Tuhan. Ini yang pertama. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita menaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya ingin mengatakan dua hal dalam hidup dalam ketaatan ini. Yang pertama, kita harus taat kepada pemerintah. Mengapa saya katakan kita harus taat kepada pemerintah? Di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari kita taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Dalam situasi seperti sekarang ini, mari taat apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah memberitahukan kepada kita, setiap orang, untuk mematuhi apa yang menjadi kebijakan, khususnya dalam PPKM darurat sekarang ini. Jangan niru-niru orang lain, jangan terpengaruh dengan pendapat orang lain yang sesungguhnya hendak membawa kita melawan atau memberontak perintah Allah yang diwakilkan kepada pemerintah saat ini. Jangan mengikuti hasutan-hasutan yang hendak membawa kita mengambil jalan pintas atau jalan tengah. Yang kedua, dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita terus taat kepada Tuhan, untuk setia berdoa, untuk setia di dalam ibadah, sekalipun saat ini semuanya sedang melakukan ibadah secara online. Mari kita tetap taat dan setia ibadah.
setia dalam pengabdian kita, setia dalam persekutuan kita, sekalipun bersama dengan keluarga kita. Taatlah dengan situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, yang mungkin memenjarakan kita. Mari kita belajar dari Iskak. Sesungguhnya Iskak ingin pergi ke Mesir, karena Mesir di sana dengan segala kelimpahan, dengan segala hiruk pikuk dan segala kemewahan ada. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Maka Iskak tinggal di Gerar. Yang pertama, kunci hidup dalam berkat Allah di tengah krisis adalah hidup dalam ketaatan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Iskak menabur di saat kelaparan. Kejadian 26 ayat 12-13, maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Iskak dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menabur. Iskak menabur di saat kelaparan. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena setiap hal yang kita miliki di masa susah, apalagi kekurangan, apalagi kesulitan, apalagi kelaparan, itu sangat berharga buat kita, sangat besar artinya untuk kita. Jika yang ada pada kita saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, maka jadikanlah itu benih untuk menabur di saat kesusahan. Ada banyak orang yang saat ini mengeluh karena omsetnya turun, karena hasil dari pekerjaannya berkurang, karena hasil dari usahanya berkurang, dan yang lain sebagainya. Hari-hari ini saya sering mendengar orang mengeluh. Nah, pada saat situasi seperti ini, mari kita belajar dari Iskak. Jadikanlah kekurangan kita itu untuk benih menabur di dalam kesusahan. Mazmur 126 ayat 5-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menabur supaya kita bisa menuai. Jika Iskak takut menabur, dia tidak akan pernah menuai dan tidak akan pernah mengalami berkat kemurahan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 12 dan 13, Iskak menjadi kaya, bahkan ia menjadi sangat kaya. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto ataupun siapapun yang melihat tayangan ini, inilah dua kunci hidup dalam berkat Tuhan di tengah krisis. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Yang kedua, menaburlah di saat kesulitan. Ingat Bapak, Ibu dan Saudara, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu dan Saudara semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami. Kepada Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto atau siapapun yang melihat tayangan ini, ialah mereka pun juga dapat mengalami hidup dalam berkat Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Iskak. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita akan pujikan Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu lingkupiku, dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat sekaligus kita akan mengakhiri dengan doa berkat dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Sekalipun kami bersama-sama beribadah secara terpisah di rumah kami masing-masing, tetapi semuanya tidak mengurangi sukacita kami untuk kami terus bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami melalui media virtual ini. Saat ini Tuhan, secara khusus kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini secara khusus di Pulau Jawa dan Bali melakukan atau melaksanakan PPKM darurat. Biarlah Tuhan Allah memberkati kebijakan pemerintah ini, sehingga melalui kebijakan pemerintah ini kasus terkonfirmasi positif boleh semakin turun dan bangsa serta negara kami Indonesia ini bebas dari virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun berada, supaya gereja-gereja khususnya yang ada di Pulau Jawa dan Bali boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi motivator yang baik untuk melakukan tanggung jawab ini guna mendukung kebijakan pemerintah. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, mendoakan untuk Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan mereka, memberkati usaha serta pekerjaan mereka semua. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan sendiri yang menjamah sakit penyakit mereka, sehingga boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau saja. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat,
Tuhan Allah terus menyertai, melindungi, dan memimpin di dalam perjalanan hidup mereka. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Slamet, Mbak Melinda, keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung, Ibu Isdaryati. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Rio, Bapak Sugeng, Bapak Sunardi, Ibu Yohana, Ibu Ika Maova. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Fitra, Pak Hirman, Pak Kosno, Bu Wiwin. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel, Bapak Sutopo, Bapak Erik. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Wartono, Ibu Esti, Mas Daniel, keluarga Bapak Yusuf, Bapak Yunus, simpatisan kami Ibu Lindriati, juga Mbak Gris dan Mas Yahya. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang melihat tayangan ini, juga Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka semua. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami semua di dalam pekerjaan kami. Biarlah setiap persembahan dan persepuluhan ini boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan pelayanan-Mu di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan jagalah protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.